La ilaha illallah. Kisah seseorang menjadi wali kutub, karena sabar menghadapi istri yang galak. Siapa sangka jika menghadapi istri galak menjadi pintu bagi hamba-hamba Allah untuk mendapat kedudukan spiritual tinggi di sisinya. Bahkan, sejumlah tokoh sufi terkemuka sengaja memilih teman hidup yang galak. Hal itu dilakukan untuk menguji kesabaran. Setiap hari menerima omelan, bahkan kekerasan fisik. Kita yang orang awam mungkin menganggapnya aneh, tapi tidak bagi para salik yang sedang mencari ridha Allah. Ka'ab al-Ahbar pernah menyampaikan, suami yang sabar menghadapi istri galak, Allah akan memberinya ganjaran senilai pahala yang dianugerahkan kepada Nabi Ayub As, dan istri yang sabar atas perlakuan kasar suaminya, ia akan mendapat ganjaran senilai pahala yang telah diberikan kepada Asiyah binti Muzahim istri Firaun. Senada, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, bersabar menghadapi pasangan hidup mampu melatih pengendalian hawa nafsu, meredam amarah, dan mendidik moral. Sebab, orang yang hanya menyendiri atau selalu membersamai orang-orang saleh, sifat-sifat buruk dalam dirinya tidak akan terdidik, dan borok-borok akhlaknya tidak akan terbuka. Maka, orang yang menempuh jalan akhirat harus melatih dirinya dengan bersinggungan hal-hal demikian demi melatih kesabaran. Dengan begitu, ia akan memiliki moral luhur, hati yang selalu ridha, dan terbebas dari sifat-sifat hati yang tercela. Pesan Ka'ab al-Ahbar dan Imam Al-Ghazali bukan melegalkan KDRT, akan tetapi menegaskan bahwa rumah tangga sudah semestinya menjadi madrasah takwa, agar baik pihak laki-laki maupun perempuan menjadi pribadi yang lebih dewasa serta tangguh dalam menjalani hidup. Nama Syekh Ahmad Ar-Rifai mungkin tidak asing lagi. Ia merupakan tokoh sufi terkemuka dan seorang wali kutub yang juga memiliki banyak santri dari kalangan para wali Allah. Namun siapa sangka jika di balik nama besarnya ada sosok istri galak yang terus mengomeli dan memukulinya. Bagaimana Syekh Ar-Rifai menyikapi istri galaknya? Dikisahkan, sekali waktu santri kesayangan Syekh Ar-Rifai bermimpi melihat gurunya berada di surga. Di hari berikutnya ia melihat mimpi serupa, dan terus berulang kali. Akan tetapi ia merahasiakannya, tidak ada satu orang pun yang ia beritahu, termasuk gurunya. Ternyata Syekh Ar-Rifai memiliki istri yang galak. Setiap hari ia menerima perlakuan kasar darinya, entah dalam bentuk kekerasan verbal atau non-verbal. Suatu hari santri yang pernah bermimpi melihat Syekh di surga itu bertamu ke rumah dan melihat gurunya dipukul oleh istrinya menggunakan kayu pengorek tungku sampai noda hitamnya membekas di baju. Kendati demikian, Syekh Rifai hanya diam. Melihat insiden ini, santri tadi resah dan melaporkan ke santri-santri yang lain. Begini, kawan-kawan sekalian, guru kita mendapat perlakuan kasar dari istrinya, sementara selama kita tidak berbuat apa-apa. Kemudian terbesit dalam pikiran mereka agar guru menceraikan istrinya. Tapi masalahnya sang guru orang fakir, tidak akan mampu untuk memberi ganti mahar yang ditaksir senilai 500 dinar untuk menceraikan istri. Mereka pun bersepakat untuk iuran. Setelah uang terkumpul, mereka menghampiri sang guru untuk menyerahkan uang tersebut. Melihat uang sebanyak itu, Syekh bertanya, uang untuk apa ini? Para santri menjawab, ini sebagai ganti mahar untuk istri guru yang sudah berlaku kasar. Syekh hanya tersenyum dan berkata, andaikan bukan karena kesabaran menghadapi omelan dan pukulan istri, kau tidak akan bermimpi melihatku di surga. Secara garis keturunan, nasab Syekh Ahmad Ar-Rifai dari jalur bapak sampai kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sedangkan nasabnya dari jalur ibu bersambung sampai sahabat Nabi bernama Abu Ayyub Al-Ansari.